Use effect-mu run 2 kali, ini dia solusinya. Use effect run 2 kali itu seperti ini ya. Contohnya misal ini kita fetch API di use effect, kita nge-set empty array di sini. Nah, ekspektasinya adalah ketika dia selesai render, maka dia fetch API sekali gitu ya. Tapi ternyata ketika kita running, nah dia fetch API-nya dia 2 kali gitu. Hal ini yang membuat bingung para developer React, khususnya setelah update React ke version 18 ya. Nah, ini merupakan problematika banyak programmer React. Valid ya kalau kita cek di Stack Overflow. Jadi ada banyak yang menanyakan tentang kenapa use effect run twice in production. Use effect is called twice even if an empty array is used as an argument and so on ya. Ada banyak banget yang menanyakan bagaimana solusinya dan kenapa ini terjadi gitu. Nah, kita sebagai programmer pasti akan mencari solusi dari masalah ini gitu. Gimana caranya biar use effect ini tuh run-nya sekali aja gitu. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satu cara yaitu menggunakan use effect once hook. Nah, kita bisa menggunakan use effect once hook. Kita copy aja, terus ini use effect once, kita buat hooknya. Import usernya, import use effect-nya, dan kita export use effect once-nya. Nah, use effect once ini dipakai di use effect ini ya, sebagai pengganti ya. Kita paste di sini, kita import, dan kita hapus use effect-nya. Nah, kita save. Apakah dia running-nya sekali? Oke, kita coba reload. Oke, dia running sekali ya. Jadi kita bisa fetch API hanya sekali di sini. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua yaitu tetap menggunakan use effect. Ini kita hapus use effect once-nya. Kita menggunakan use effect aja. Nah, kita import ulang. Ini kita reload, dia fetch-nya 2 kali lagi ya. Cara yang kedua yaitu dengan menghapus strict mode-nya. Itu. Ini gampang sekali ini. Tinggal hapus, terus kemudian dihapus strict mode-nya, save, reload. Untuk fetch API-nya dia hanya sekali gitu ya, expected ya. Nah, tapi kita pasti akan bertanya-tanya, apakah kita dengan menghapus strict mode ini aman gitu. Nah, maka dari itu kita akan membahas apa itu strict mode dan solusi dari double trigger di use effect. Check this out. Jadi kalau menurut dokumentasi, strict mode itu membuat kita dapat menemukan bug bahkan ketika masih kita development gitu. Jadi belum sampai ke user atau ketika sudah deployment gitu. Nah, apa aja yang dilakukan oleh strict mode? Jadi ada 3 hal. Yang pertama, komponen akan di-render ulang untuk menemukan bug yang disebabkan oleh impure rendering. Nah, apa itu impure rendering? Jadi impure rendering itu terjadi di komponen yang tidak pure gitu atau impure ya. Nah, pure komponen itu atau pure function karena React itu komponennya adalah function ya. Nah, pure function itu function yang mempunyai 2 karakteristik ini gitu. Yang pertama, it's mind its own business. Jadi yang pertama dia tidak akan merubah apapun, objek ataupun variabel yang eksis sebelum dia dipanggil gitu. Atau kita bisa mengartikannya nggak akan merubah sesuatu yang di luar komponen gitu. Yang kedua yaitu same input, same output. Jadi ketika kita memberikan input ke function tersebut atau komponen tersebut, maka return-nya akan selalu sama gitu. Jadi ketika kita komponennya itu render sekali, 2 kali, 3 kali pun tetap hasilnya sama ketika kita masukkan value yang sama gitu. Jadi dia nggak akan berubah gitu. Kita langsung ke contoh aja biar lebih clear. Nah, untuk contohnya kalian bisa menggunakan code yang sama dengan saya, dengan cara clone di bawah ini. Kemudian check out ke pure component branch. Oke. Nah, saya terangkan apa isinya ya. Di sini ada app.js. Nah, di dalam komponen app.js ini ada state, stories, yang dimana itu dia isinya objek di dalam array, isinya ID dan label. Kemudian stories ini, story state ini dipakai di story tray komponen.
Nah, story tree komponen ini dia fungsinya hanya menampilkan item yang tadi ya, tapi di sini ada satu tambahan item gitu. Jadi dari stories prop ini dipakai di item kemudian ditambahkan satu lagi value. Jadi total value-nya ada 3 ya. Satu, 2, 3. Kita coba run dev. Nah, yang muncul adalah 3 card. Jadi sesuai dengan ekspektasi ya. Nah, kita coba menambahkan fungsi ketika section ini tuh di-hover, maka dia akan berubah menjadi warna orange misal. Nah, kita coba menambahkan fungsi tersebut di sini misal. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika kita hover, ekspektasinya adalah warna orange. Nah, benar warna orange ya. Tetapi ini ada sesuatu yang janggal gitu. Ketika kita hover, dia nambah terus gitu. Create story-nya dia nambah terus gitu. Coba kita reload. Nah, dia asalnya benar, tapi ketika kita hover, ya nambah, lepas, nambah, hover, nambah. Seperti ini ya. Nah, ini kan unexpected behavior ya. Ya jelas bug ini. Harusnya hover-hover aja, jadi nggak nambahin value apapun gitu. Ini terjadi karena dia itu bukan pure komponen gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Oke, kita coba gambarkan ya. Nah, anggap ini tuh suatu komponen. Kita memasukkan suatu data dari parent, datanya berisi stories. Stories itu mempunyai dua item, yaitu anggap A dan B. Nah, stories ini dia masuk melalui props. Nah, kemudian value-nya itu dipakai di story tree. Nah, ketika dia itu render pertama kali, anggap rendering itu seperti ini, maka dia menambahkan satu item. Dia ada satu item lagi. Nambahnya di sini ya. C. Nah, kemudian dia karena ini bertambah C, maka dia juga mempunyai C ini gitu. Nah, dia itu memanipulate data yang ada di parent-nya gitu. Jadi setiap dia itu render, jadi ketika hover-nya dibuat true, maka dia akan menambahkan satu value lagi gitu. Jadi tambah lagi C lagi. Seperti ini. Nah, dia itu break the rule dari pure komponen yang pertama, yaitu it's mind its own business. Dia memanipulate data yang berasal dari parent-nya gitu. Makanya dia ketika data yang dari parent-nya itu bertambah, maka dia akan bertambah juga dan setiap rendering dia memanipulate data lagi gitu. Jadi misal ini set hover false, nah dia akan bertambah lagi. Jadinya dia itemnya bertambah terus gitu setiap dia ada rendering gitu. Khususnya yang di-trigger oleh set hovernya. True false, maka dia akan merender ulang terus gitu. Nah, solusi dari masalah ini itu apa? Bentar, ini kita buat seperti yang sebelumnya ya. Nah, solusinya adalah dengan mengcopy stories ini menggunakan stories baru misal. Nah, stories baru ini suatu copy dari stories. Jadi ketika dia itu render pertama kali, anggap dia render pertama kali, maka stories baru ini dia akan berisi A, B, dan C. Karena dia ngambil dari kopiannya dari atasnya A dan B, terus kemudian dia render satu kali, dia jadi bertambah satu yaitu C. Nah, ketika dia itu re-render yang di-trigger oleh set hover true, maka dia akan mengambil kopian lagi dari stories, kemudian dia akan menambahkan lagi C lagi. Jadinya dia ada 3 A, B, dan C. Terus kemudian ketika dia itu set over false, maka dia akan mengambil copy lagi, kemudian dia akan bertambah satu item lagi yaitu C. Maka dia selamanya akan ada 3 item, yaitu A, B, dan C. Ini kita bisa menggunakan stories.slice. Nah, ini otomatis dia akan mengcopy array stories yang ada di parent. Nah, dia sebenarnya shallow copy, tapi untuk case ini dia cukup ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita reload. Ketika kita hover, nah bug tadi tidak kejadian lagi ya.
Karena setiap rendering maka dia tetap menggunakan value yang sama gitu, value yang ada di dalam story tray ini. Jadi dia nggak mengambil value atau memanipulate value yang ada di atasnya gitu, yang ada di parent-nya. Nah, bug seperti ini tidak akan ketahuan kalau misal kita nggak menambahkan fitur semacam ini ya, semacam hovering atau sesuatu yang men-trigger dia itu untuk render ulang gitu. Maka dari itu adanya strict mode bisa membuat komponen ini tuh rendering 2 kali agar kita bisa tahu ketika development itu, ada behavior yang aneh misal. Nah contoh, kita hilangkan fitur ini ya, function hover ini ya. Oh iya, slice-nya dihilangkan juga. Jadi ini harusnya nge-bug yang tadi tapi nggak ketahuan. Nah kalau kita coba menyalakan strict mode di main.js. Nah dia kan strict mode-nya nggak nyala. Kita bisa menyalakan strict mode dengan menambahkan strict mode tag di sini. Jangan lupa tutupnya. Nah kita reload. Nah, dia langsung ketahuan. Jadi dia munculnya itu 4, padahal value yang kita set adalah 3. Nah, dia muncul 4 dan di sini dia ada warning seperti ini ya. Nah, ini salah satu fungsi dari strict mode yaitu mengecek apakah function ini tuh atau komponen ini tuh impure gitu. Nah, tanpa kita harus menambahkan fitur dulu baru dia ketahuan kalau dia itu sebenarnya impure dan rawan bug gitu. Dan ini terjadi ketika hanya di development saja gitu. Fungsi dari strict mode yang kedua yaitu komponen kita akan di-re-render untuk menemukan bug yang disebabkan oleh missing effect cleanup. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bahas di code ya, di contohnya. Nah, sebelumnya kalian perlu check out di branch cleanup function ini ya. Kalau pengen running code yang sama, nah kita cek apa isi dari code-nya. Nah, yang pertama chat.js. Nah, di sini tuh fungsinya untuk create connection, di mana dia itu return connect dan disconnect function ya. Nah, isinya itu dia itu dummy connection. Nah, contoh ini itu console log dari connecting to room ID dan server ID. Nah, connection-nya itu bertambah. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan jumlah connection yang aktif sekarang gitu. Begitu juga dengan disconnect, dia memunculkan console log disconnect ya. Terus connection-nya dia dikurangi, terus dia memunculkan active connection juga. Kemudian kita masuk ke chat room. Nah, chat room ini fungsinya untuk menampilkan ini room ID-nya apa. Terus kemudian dia ada use effect di sini. Nah, dia membaca room ID ini dari props ini ya. Ketika room ID-nya berubah, maka dia akan create connection dan dia memanggil function connect ini ya. Kemudian masuk ke app.jsx. Di sini ada selection di mana dia fungsinya untuk merubah room ID ya. Dia set room room ID-nya berubah. Nah, room ID-nya itu dipakai di komponen chat room yang tadi gitu. Terus di sini ada show hide, fungsinya untuk show hide chatroom-nya tadi gitu. Jadi dia ditampilkan atau disembunyikan gitu. Nah, kita coba run code-nya ya. Run dev, terus kita coba reload. Jadinya seperti ini ya. Di sini ada selection dari room-nya, terus di sini ada open chat, fungsinya untuk menampilkan chat-nya. Coba ketika kita klik open chat, nah dia muncul teks ini, terus di sini ada general room karena kita milih room-nya general. Nah, di sini ada console log connecting to general room at localhost 1234, terus di active connection-nya 1. Nah, kita coba ganti room-nya ya. Coba ke travel. Nah, ini expected ya, dia berubah menjadi welcome to travel room gitu. Nah, terus kemudian active connection-nya ada 2. Nah, ini yang nggak expect. Jadi, seharusnya dia connection-nya tetap 1 gitu. Jadi kalau dia itu connection-nya 2 kan jadi redundant connection dan dia ada memory leak ya. Jadi setiap kita itu ngerubah chat room-nya, maka dia akan menambah active connection dan ini tidak expected ya. Nah, ini ketika pertama kali render, maka kita nggak akan tahu karena dia behavior-nya itu seperti normal gitu. Kecuali ketika kita merubah ini gitu. Nah, untuk mengetahui bug-nya dengan cepat sebenarnya kita bisa menggunakan strict mode ya. Jadi kita tinggal tambahkan strict mode, reload. Jadi ketika pertama kali kita open chat, maka kita langsung tahu bahwa active connection-nya itu dia ada 2. Nah, ini tuh bug yang kita harus fixing gitu. Nah, solusi dari bug ini adalah kita perlu menambahkan namanya cleanup function. Nah, cleanup function itu idealnya kita tambahkan di return dari use effect-nya. Return
Nah, seperti ini ya. Disconnect ini merupakan cleanup function dari function connect ini gitu. Jadi return di use effect ini dia dipanggil ketika room ID-nya itu berubah atau ketika komponen chat room ini dia di-destroy gitu. Nah, maka ekspektasinya adalah ketika room ID-nya itu dia berubah, maka dia function disconnect ini dia dipanggil gitu. Oke, kita coba reload ya. Oke, open chat. Nah, ini ya hasilnya. Jadi ketika dia itu pertama kali render, maka dia connecting to general room, terus kemudian ketika dia mau di-render ulang, maka dia disconnect dulu gitu. Nah, terus kemudian dia baru connect lagi gitu. Jadi jumlah active connection-nya dia awalnya satu, terus kemudian dikurangi satu jadi nol, terus kemudian dia ditambah satu jadi satu gitu. Jadi active connection-nya dia akan selalu satu gitu. Meskipun dia room ID-nya dirubah gitu. Dirubah sampai berapapun maka dia akan active connection-nya jadi satu terus gitu. Nah, selain function ini, yang mana function ini tuh case yang paling mendekati adalah seperti connection yang ada di WebSocket. Maka ada function-function lain yang kalian itu perlu panggil cleanup function-nya ya. Contohnya ini ya, kalian bisa check out di branch cleanup function example. Nah, di sini saya sediakan banyak sekali contoh function-function yang kalian itu perlu panggil cleanup function-nya. Contohnya ini WebSocket connection. Jadi ketika WebSocket on open, maka di return-nya itu, di cleanup function-nya, maka kalian perlu menambahkan socket.close seperti ini. Nah, terus kemudian clear interval. Jadi ketika kalian itu menggunakan set interval di use effect, maka kalian wajib menambahkan clear interval di return-nya. Kenapa? Karena ketika misal set intervalnya itu aktif, ketika kemudian komponennya itu di-dispose atau di-destroy, maka si set interval ini dia tetap jalan aslinya di belakang gitu. Jadi itu menyebabkan memory leak gitu. Nah, maka dari itu kalian harus menambahkan clean interval di sini gitu, di return-nya use effect ini. Jadi setiap komponennya itu di-destroy, maka dia otomatis intervalnya di-clean gitu. Nah, ada juga add event listener. Jadi kalian harus memanggil remove event listener juga di return-nya use effect dan lain sebagainya. Kalian bisa cek lengkapnya di branch cleanup function example berikut ya. Lanjut ke poin nomor 3 yaitu komponen kita akan di-render untuk menemukan bug yang disebabkan oleh missing ref cleanup. Jadi ini tuh mirip dengan efek cleanup, hanya saja ini lokasinya di ref gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di contohnya ya. Nah, jangan lupa kalian check out ke branch cleanup ref. Nah, kita cek codingan yang di app.js. Di sini ada animal friends komponen, yang mana isinya itu dia ada animal list state, listnya itu didapat dari setup animal list ini. Nah, di sini ada 20 gambar, yang mana 10 pertama itu tipenya cat, 10 yang kedua itu tipenya dog. Nah, dari 20 gambar ini, sebelum dia itu ditampilkan di view, dia difilter dulu berdasarkan tipenya. Nah, di mana tipe itu setnya itu di button ini. Ada cat, ada dog. Setelah difilter, dia ditampilkan di button ini dan juga list gambar ini ya. Untuk lebih jelasnya kita coba running. Nah, ini ada 10 button dan 10 gambar ini ya. Ada button filter juga di sini, cat sama dog. Nah, di sini ada fitur scroll into view juga ya. Ketika kita klik satu, maka dia scroll ke gambar indeks ke satu. Ketika kedua, maka indeks kedua ke 0, maka dia ke indeks ke 0. Nah, fungsi ini itu didapat dari function yang ada di sini ya. Scroll to animal yang di sini ya. Di mana scroll to animal itu dia memanggil function scroll into view yang mana dia itu membutuhkan node dari elemen HTML-nya. Nah, di mana node itu di React kita bisa menggunakan ref ya. Nah, kalau gambarnya ada 10 maka kita looping ref-nya sejumlah 20 kali gitu. Jadi ref di sini itu array yang kita tambahkan objek untuk setiap looping yang ada di sini ya. Isinya itu animal sama node-nya. Jadi ketika kita klik di sini maka dia bisa scroll ke elemennya berdasarkan ref-nya. Nah, kita coba fitur filternya ya. Klik. Nah, di sini muncul doc sesuai ekspektasi ya. Jadi ketika kita coba klik indeks yang ada di sini, maka dia akan gagal scroll ya. Kenapa ini gagal? Karena jumlah ref yang ada di sini itu adanya 30 gitu.
Padahal harusnya itu 10 gitu, karena view-nya yang ada di sini itu totalnya 10, ini juga 10 gitu. Jadi ketika kita klik indeks 0 yang ada di sini, maka kita sedang mengarahkan ke kucing yang indeks ke 0 yang tadi. Jadi bukan anjing yang indeks ke 0, karena anjing ini lokasinya itu di indeks ke 11 ini. Nah, bug seperti ini itu bisa langsung kelihatan kalau kita menggunakan strict mode. Kita reload. Nah, ini kalau kita menggunakan strict mode, pertama kali load pun kita mendapatkan 30 total animal ya. Jadi ini nggak sesuai harapannya. Yang diharapkan adalah 10 animal. Maksud dari animal yang ada di sini adalah ref-nya. Ini ya. Nah, maka solusi dari masalah ini adalah dengan cara menambahkan cleanup function yang ada di ref-nya. Seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Meskipun dia di render 2 kali, dia jumlah total animalsnya tetap 10 gitu. Kenapa? Karena dia itu ketika di destroy, dia akan remove item sebanyak 10 kali. Jadi totalnya itu dia 0 ketika di sini, terus kemudian ditambahkan 10 lagi, jadi total tetap 10 gitu. Maka ketika kita menggunakan function filter doc yang ada di sini, maka dia jumlahnya juga selalu 10 gitu. Jadi sebelum dia menambahkan sesuatu, dia remove item dulu gitu. Remove item, menambahkan item, remove item, menambahkan item, begitu seterusnya sampai selesai, tapi dia tetap animalsnya itu ada 10 gitu. Nah, ketika kita mencoba fitur scroll into view-nya, klik 3 ini ya, nah berhasil ya, karena ref-nya sudah benar gitu. Maka ketika kalian itu menggunakan ref, kalian juga harus setup clean up function-nya ya, agar bug seperti ini itu tidak terjadi gitu. Lanjut ke poin yang terakhir yaitu komponen kita akan dicek terkait penggunaan depreciated API. Nah, ini biasa terjadi di legacy code ya, karena ini terjadi di class base komponen. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek langsung di contohnya ya. Jangan lupa pindah branch ke depreciation warnings. Kita cek app.jsx-nya. Nah, di sini adalah class base komponen ya. Ada constructor, komponen will mount, komponen will resolve, will update, did mount, did update. Terus ini ada custom function ya, di mana isinya hanya set state data menjadi updated data. View-nya seperti ini. Coba kita running. Seperti ini ya view-nya. Nah, ketika kita update data, maka datanya menjadi updated data seperti ini. Nah, ini running well ya. Seperti tidak ada yang salah gitu. Tapi coba kita tambahkan strict mode di main.js. Nah, ini ya. Ternyata kita menggunakan depreciated API, yaitu komponen will mount, komponen will receive props, dan komponen will update. Nah, maka ini perlu di fixing. Nah, bagaimana caranya? Nah, selain menampilkan warning, strict mode juga menampilkan solusinya. Contohnya misal ini, pindahkan code dengan side effect ke komponen didmount dan set initial state itu ke constructor. Kita coba ya. Nah, ini anggap code dengan side effect. Maka sesuai petunjuk, kita pindahkan ke komponen didmount. Lanjut ke perform initial state, kita pindahkan ke constructor. Dan komponen will mount-nya dihapus. Lanjut ke komponen will receive props. Pindah kode data fetching atau side effect ke komponen did update. Atau jika kita update state berdasarkan perubahan yang ada di prop, maka refactor code kita menggunakan memoization technique atau pindahkan ke static get derive state from props ini ya. Oke, kita coba terapkan. Data fetching code or side effect kita pindahkan ke komponen did update. Lanjut kita hapus komponen will receive prop-nya. Lanjut ke komponen will update. Pindahkan kode data fetching atau side effect ke komponen did update. Data fetching code or side effect ini dipindah ke komponen did update. Lalu ini kita hapus. Oke, kita save. Reload. Nah, seperti ini ya. Warnanya langsung hilang. Tapi ada catatan, karena kita itu refactor code, maka jangan lupa kalian untuk testing di komponen ini ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai strict mode. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal yaitu, apa solusi dari double trigger reuse effect? Nah, solusinya adalah dengan tetap menggunakan strict mode. Nah, karena berdasarkan apa yang telah kita pelajari bahwa strict mode itu penting untuk kita mendeteksi bug bahkan ketika masih development.
Maka daripada kita itu berpikir bagaimana caranya agar use effect itu di-run sekali atau komponennya itu di-render sekali, maka kita seharusnya berfokus pada fixing bug yang disebabkan oleh rendering 2 kali tersebut, agar komponen kita itu terhindar dari bug-bug khususnya yang disebabkan oleh impure rendering, missing effect cleanup, missing ref cleanup, ataupun penggunaan depreciated API. Dengan memanfaatkan strict mode, maka komponen kita akan lebih robust, terhindar dari bug-bug yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Sekian dari saya Dani, terima kasih.